Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang NTT beragenda mendengarkan keterangan terdakwa serta 6 saksi. Ya, terdakwa Letu Ahmad Faisal didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya korban hingga meninggal dunia. Bosong bunuh anak bosong harus pecah. Bosong pecah. Mesti hati iblis. Bosong harus pecah. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan Militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya, yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sidang pra-peradilan sejumlah aktivis yang menjadi tersangka penghasutan demonstrasi rusuh Agustus 2025 di Bangla Negeri Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Protes terjadi karena majelis hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan aktivis. Ketegangan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang pra-peradilan aktivis mahasiswa Harik Anhar. Peristiwa ini terjadi setelah Hakim Tunggal Sulistianto Rohmat menolak 2 gugatan pra-peradilan yang diajukan Harik. Sejumlah pengunjung sidang yang tak terima dengan putusan itu protes di ruang sidang. Kita sudah mendengar putusan Hakim Tunggal pra-peradilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritik, para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Situasi juga memanas saat pengunjung membentangkan poster tuntutan pembebasan Harik dan aktivis lainnya. Mereka menolak keluar sehingga memaksa petugas keamanan menghalau mereka keluar ruang sidang. Hujan deras yang mengguyur Sukabumi, Jawa Barat Senin sore menyebabkan aliran Sungai Cisolok meluap hingga menyebabkan banjir bandang. Ya, akibatnya ratusan rumah milik warga terendam air dan juga menyebabkan jembatan penghubung 2 desa terputus. Banjir bandang yang melewati dam yang dibangun dan terjadi juga putus jembatan di jembatan yang... Video amatir warga memperlihatkan derasnya aliran Sungai Cisolok yang meluap setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Senin sore. Akibat banjir tersebut, ratusan rumah warga terendam di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi. Banjir juga menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ambruk. Derasnya banjir juga menyebabkan jembatan penghubung antar 2 desa, yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan terputus.
Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Palabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya, arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat terobos genangan banjir mogok akibat mati mesin. Anggota polisi membantu mendorong pengendara yang mogok di tengah genangan banjir. Banjir di Desa Cisolok dan Desa Cikauripan, dan juga ada tanah longsor di Desa Sukarame. Dan kami Satsamapta telah melaksanakan atau membantu warga menyeberangkan karena terjadi luapan air hujan menyeberang ke jalan sehingga warga masyarakat susah untuk melintasi jalan tersebut. Hingga saat ini, petugas BPBD dan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bisa pasca banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir. Sejak pagi, sejumlah warga sibuk membersihkan material lumpur dan sampah yang menumpuk di rumah mereka. Warga pun memindahkan perabotan yang masih bisa diselamatkan. Akibat peristiwa ini pemirsa, perabotan dan alat elektronik warga rusak, bahkan sebagian hilang terbawa banjir. Selain rumah, sejumlah kendaraan roda 2 maupun 4 ini juga rusak terendam banjir. Dari data sementara BPBD, sebanyak 500 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga. Informasi selengkapnya mengenai kondisi rumah warga pasca banjir bandang pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Budi Setiawan dari Desa Cikahuripan. Ya, selamat pagi Budi, bagaimana kondisi terkini pasca banjir surut dan nasib para korban banjir di sana? Selamat pagi, Togi dan juga Ayah. Saya berada di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Yang mana pasca banjir yang menerjang pada Senin sore kemarin, air sudah mulai surut sejak semalam. Saat ini warga yang rumahnya terdampak banjir sedang membersihkan rumahnya masing-masing. Seperti yang ada di belakang saya ini, warga gotong royong dibantu oleh keluarganya membersihkan material lumpur yang sejak semalam memenuhi ataupun berada di rumah mereka. Selain itu, rumah barang-barang milik mereka juga semuanya pada kotor, bahkan ada sepeda motor yang terendam banjir sehingga rusak dan mungkin butuh perbaikan untuk bisa hidup kembali. Saat ini material sampah yang terbawa oleh luapan aliran sungai dari Cisolok ini masih berada di sekitaran pemukiman warga, seperti kursi-kursi yang terbawa arus, kemudian sampah-sampah yang sejak semalam sudah berada di sini. Ya, rekan Budi, bagaimana untuk listrikan? Apakah padam atau masih menyala di sana? Ya, saat ini untuk listrik sudah mulai menyala kembali. Pasca semalam sempat padam. Begitu pula dengan aliran listrik yang menuju ke rumah warga pun sejak pagi tadi mungkin sudah mulai menyala karena malam tadi aliran listrik di sini sempat padam. Apakah pihak BPBD juga turut membantu warga di sana, Budi? Ya, saat ini pihak BPBD, TNI, Polri, dan juga relawan tengah membersihkan
material lumpur yang cukup tebal memenuhi jalan di area perkampungan ini. Dapat Anda dan pemirsa saksikan juga bahwa sampah-sampah juga masih berada di sekitar depan rumah warga. Belum dibersihkan oleh pihak dari Dinas Kebersihan untuk nantinya dibawa ke tempat pembuangan. Selain itu motor-motor juga menjadi terendam sehingga banyak yang rusak seperti itu. Ya, rekan Budi, untuk situasi terkini kan terlihat mungkin warga belum bisa mungkin kembali atau mereka sudah kembali ke rumah mereka atau mereka mengungsi ke pengungsian. Ya, saat ini warga belum bisa sepenuhnya kembali ke rumah mereka masing-masing karena rumah yang sehari-hari mereka tempati dipenuhi dengan lumpur yang cukup tebal sehingga mereka untuk tidur berada di pengungsian di rumah keluarga ataupun tetangga yang lebih aman. Baik, apakah dari BPBD sudah atau dari Pemda sudah mengirimkan bantuan-bantuan tertentu ke warga di sana? Ya, hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk diberikan kepada warga yang terdampak. Hanya saja tadi pagi saya melihat bantuan berupa makanan untuk para korban yang terdampak dari banjir ini. Ya, untuk musibah ini ada berapa kakak di daerah Anda melaporkan ini? Ya, untuk di Kampung Tugu ini terdapat 500 kepala keluarga yang terdampak akibat banjir. 500 kepala keluarga itu terdiri dari 1.500 jiwa. Sehingga mereka terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga ataupun saudara yang lebih aman. Ya, terakhir Budi, apakah ada potensi banjir atau hujan kembali hari ini? Ya, untuk cuaca di sekitar Cisolok ini dapat dikatakan mendung. Tadi saya sempat berbincang bersama warga, mereka takut hujan turun kembali sehingga banjir bisa kembali merendam pemukiman mereka. Baik Budi, terima kasih atas laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan serta kesehatan Anda. Baik, bisa diduga lapuk dimakan usia. Sebuah pohon beringin berukuran besar tumbang hingga menutup ruas jalan di Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas menuju Istana Bogor lumpuh. Sebuah pohon beringin setinggi 15 meter tumbang hingga menutup akses Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat. Besarnya ukuran pohon membuat sarana utilitas seperti kabel listrik ikut rusak akibat tertimpa pohon. Peristiwa ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan. Pohon tumbang yang melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas di lokasi lumpuh. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan Perumkim langsung melakukan upaya evakuasi batang pohon dengan menggunakan alat berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan. Belasan rumah terendam banjir dan tertimbun lumpur setinggi 30 cm akibat hujan deras melanda Kota Bogor. Derasnya hujan juga membuat debit air di Bendung Katulampa, Bogor meningkat drastis hingga petugas menetapkan status siaga 3. Rekaman kamera warga memperlihatkan arus air mengalir deras di atas jalan hingga membuat tanggul penahan tebingan ambrol. Akibatnya belasan rumah di Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan, Jawa Barat terendam banjir hingga tertimbun lumpur. Selain merendam belasan rumah, banjir juga menyebabkan 2 rumah rusak parah tertimpa material bangunan yang ambruk tersebut akibat diterjang banjir.
Tim SAR gabungan bersama warga bahu-membahu membantu warga membersihkan lumpur yang berada di dalam rumah. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak pada Senin malam membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor meningkat drastis. Debit air yang awalnya berada dalam status normal yakni 30 hingga 40 cm melonjak ke ketinggian 140 cm atau status siaga 3. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Senin sore. Petugas pun mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Banjir di Jalan Pantura Kaligawe Raya Semarang ini semakin meluas. Hingga hari ini pemirsa, debit air masih menggenangi sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas warga. Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan pintu masuk RSUD Agung. Genangan air hingga kini masih menggenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya menggenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Bahkan lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe sempat lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar, namun kondisinya merayap di genangan air hingga setinggi 80 cm. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang sehingga terlambat mengirim barang. Selain dikeluhkan oleh sopir truk, banjir juga dikeluhkan oleh pedagang pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, males masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual dari sedikit? Ya, kalau misal tawar ya. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Andre Aprianto di Jalan Walter Mongensi di Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Andre, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat pagi Ayah dan juga Tobi. Dapat kami informasikan bahwa memang harapan para pengemudi ataupun sopir untuk dapat melintasi kembali jalur Pantura Semarang tepatnya di Jalan Kaligawe tanpa ada hambatan banjir nampaknya harus tertunda. Karena pada pagi hari tadi, sejak pukul 6 pagi, kota Semarang tepatnya di kawasan jalur Pantura Semarang Demak ini kembali diguyur hujan dengan intensitas sedang dan dalam durasi yang cukup lama. Artinya hal ini akan kembali membuat volume ataupun debit banjir kembali naik. Meskipun kemarin sempat turun, namun diprediksi hujan lebat kali ini akan kembali membuat jalur Pantura di level atau di status lumpuh. Di jalur Pantura Semarang Demak ini merupakan jalur transportasi utama ataupun urat nadi perdagangan dan transportasi yang menghubungkan antar pulau atau antar provinsi dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur ataupun sebaliknya. Dan saat ini saya sedang berada di jalur alternatif yang memang dibuka oleh Polsek setempat untuk mengurai ketersendatan di jalur Pantura, yaitu di jalan Walter Mongensi di Semarang. Kondisinya pun masih tergenang banjir sehingga kendaraan-kendaraan memperlambat lajunya. Selain itu, jalur alternatif lain yang dibuka Polsek setempat yaitu arteri Soekarno-Hatta ataupun arteri Yosudarso yang mengakses kendaraan dari kota Semarang menuju ke Kabupaten Demak. Ya, Andre, di sini dapat kami gambarkan kendaraan-kendaraan besar
masih melintas di jalur alternatif yang memang dibuka sementara oleh Polsek Dimosari Semarang. Sementara untuk penyebab banjir yang hampir sepekan ini belum menunjukkan tanda-tanda surut, salah satunya adalah sistem drainase ataupun pompa-pompa yang dikerahkan belum optimal berfungsi. Andre, dari Pemda setempat atau BPBD apakah sudah bekerja untuk memperbaiki pompa-pompa yang ada di kawasan tersebut? Baik Ayah, memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tinjauannya kemarin Gubernur Lutfi menginstruksikan untuk memaksimalkan dengan intensif modifikasi cuaca yang dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi curah hujan sehingga banjir pun dapat teratasi. Ya, untuk daerah Anda ini sudah berapa lama banjir ini terjadi? Sejak kapan? Untuk di jalur saat ini saya melaporkan, yaitu di Jalan Gontor Menuju Sibu, jalur ini tergenang banjir baru tadi pagi dengan ketinggian yang cukup bervariasi dari 30 cm hingga 40 cm di beberapa ruas badan jalan, bahkan kendaraan roda 2 pun terpaksa untuk didorong karena mengalami mogok. Baik, terima kasih Andre. Andre, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Semarang. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Angin kencang melanda kota Makassar. Ini mengakibatkan satu pohon besar tumbang dan menimpa satu mobil yang sedang melintas. Pengemudi mobil terluka dan 2 penumpangnya selamat. Terjadi mobil tertumpuk di hari ini. Satu pohon terang besi berukuran besar yang terletak di tengah pembatas jalan di Jalan Urip Suharjo Panakukang, Kota Makassar tumbang diterpa angin kencang. Akibatnya satu mobil taksi online yang melintas tertimpa hingga ringsek parah di bagian kap depan dan atapnya. 2 penumpang wanita yang berada di dalam mobil tersebut selamat dan tidak terluka. Namun pengemudi mobil terluka lebam di bahu terkena patahan batang pohon. Waktu kejadian sempat angin kencang apa? Tidak ada ya. Kita waktu di dalam sempat tertekan atau? Iya sempat, tapi ada orang yang tolong di belakang. Sempat masuk kayu ya? Oh jadi sempat terjepit di. Petugas BPBD dan Damkar yang tiba di lokasi langsung memotong batang pohon yang melintang dan menutup separuh badan jalan. Setelah dibersihkan, lalu lintas dari arah Maros menuju Makassar dan sebaliknya yang sempat tersendat akhirnya kembali bisa dilalui dengan lancar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Ya, ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebrol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Ya, sementara itu banjir menerjang sejumlah desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 40 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air capai 90 cm.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ketapang selama 2 hari menyebabkan banjir di sejumlah desa. Ketinggian air mencapai 90 cm. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir ketinggian air terus bertambah. Penyebab utama banjir adalah tingginya curah hujan yang membuat anak sungai di sekitar desa meluap. Data sementara ada 4 desa di 2 kecamatan yang mulai terendam banjir, yakni Desa Gahang, Desa Air Upas, Desa Karya Baru, dan Desa Air Durian. Warga dihimbau untuk waspada dengan banjir susulan yang lebih besar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ya, masih terkait cuaca buruk, pemirsa, pengemudi mobil SUV nekat menerobos banjir di Rembang, Jawa Tengah. Ya, sementara itu di Mamuju, Sulawesi Barat, puluhan lansia dan anak-anak dievakuasi dari terjangan banjir. Aduh, keren, jis. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi ditambah saluran air yang tak memadai serta pendangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Lugung, Brangkulon. Sampai ora ketok jembatane iki. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Sementara itu banjir juga melanda kawasan Sondoang, Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas mengevakuasi sejumlah lansia, ibu-ibu hingga balita. Mereka dibawa ke salah satu masjid yang lokasinya aman. Banjir melanda kawasan Sondoang akibat diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. 2 perahu karet diterjunkan personel Basarnas untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Untuk air semakin surut. Nah, terus yang dibutuhkan untuk warga adalah terkait untuk logistik dan bantuan makanan untuk anak dan untuk lansia. Dan untuk tim Basarnas sekarang melaksanakan evakuasi untuk selanjutnya yang di titik-titik yang paling dalam. Hingga saat ini banjir mulai surut, namun personel Basarnas masih berada di lokasi untuk mengantisipasi jika air kembali naik. Dari Rembang dan Mamuju, Musyafa, Friendly, iNews melaporkan. Kuasa hukum Nadiem Makarim membantah grup WhatsApp Mas Menteri digunakan untuk proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook. Namun hal ini bertolak belakang dengan Kejagung yang menyebut grup tersebut dibuat sebelum Nadiem menjadi menteri. Nadiem Makarim yang kini berstatus tersangka korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook membantah grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sengaja dibentuk untuk atur proyek tersebut. Melalui kuasa hukum, Nadiem menjelaskan grup WhatsApp tersebut dibentuk untuk menjalankan program menteri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bukan untuk memuluskan proyek pengadaan barang. Minta beliau untuk menjadi menteri pada waktu itu. Nah, atas dasar itulah maka Pak Nadiem mengumpulkan ya orang-orang yang expert di bidang itu ya untuk ini sekedar untuk mempersiapkan atau membuat gagasan serta hal yang terkait dengan arahan Pak Jokowi itu ya, terutama dalam konsep Nawacita, kemudian program RPJM 2000. Keterangan pengacara Nadiem ini bertolak belakang dengan temuan Kejaksaan Agung yang sebut grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sudah dibentuk sejak tahun 2019 oleh Juristan, Nadiem Makarim, dan Fiona Handayani untuk membahas rencana program digitalisasi pendidikan. Bahkan sebelum Nadiem resmi diangkat jadi menteri oleh Joko Widodo.
Presiden ke-7 Jokowi menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen Pak proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Polres Indosiar atau gimana Pak? Gimana? Konsepnya apakah Polres Indosiar? Ada konsep-konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bisa KPK akhirnya memulai tahap penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah memasuki tahapan penyelidikan. KPK mengaku hingga kini belum bisa memberikan rincian, walaupun penyelidikan sudah dimulai sejak awal tahun. KPK juga meminta masyarakat yang memiliki informasi atau data terkait WUSH bisa menyampaikan kepada KPK. Ya, isu dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga 3 kali lipat. Isu kian memanas saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk menyelesaikan utang proyek warisan Joko Widodo itu. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Ya, Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Hutang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan,
Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat Wush yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Tak hanya gaya komunikasi Koboi Purbaya yang jadi perhatian pemirsa, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Ya, mulai dari pernyataan tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Gaya Koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wush yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala Koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Ya, Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboinya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama
kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam masukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kios pedagang hewan dan buah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dibongkar petugas Senin pagi. Ya, pembongkaran lapak diwarnai aksi protes duduk di jalan hingga tangis histeris seorang pedagang yang hewan dagangannya mati. Aduhin kayak apa kayak gitu? Harganya cuma kopi rokok. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Capek-capek gimana sih kerjaannya? Formalitas doang apa? Viral Anda. Viral kalian semua. Penyesalan hewan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan mulai membongkar lapak pedagang Pasar Barito di Kebayoran Baru Senin pagi. Penertiban bangunan ini sebagai bagian revitalisasi Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Penertiban dilakukan tim penertiban terpadu tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Pembongkaran dilakukan setelah para pedagang tidak mengindahkan 3 surat peringatan yang disampaikan Satpol PP Jakarta Selatan untuk mengosongkan tempat usaha dan menempati lokasi yang telah disediakan di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Pembongkaran ini diwarnai tangis histeris pedagang saat mengetahui hewan dagangannya mati. Ada mati Pak. Ini penyiksaan semua
orangnya, Pak? Kerjaan lu mana? Kerjaannya apa? Aparat sama pemerintah nih, lihat. Sementara para pedagang lainnya melakukan protes dengan duduk di jalan raya. Mereka menolak dipindahkan ke Lenteng Agung karena lokasinya tidak strategis. Para pedagang mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran kios. Ya, kita lapor demo tapi nggak direspon sama Pak pemerintahannya, Bang. Dipindahkan kalau dipindahkan di Lenteng Agung kan tempatnya nggak sesuai, Mas, di bawah. So, yang mau beli siapa? Cuma mau ngeliatin taman aja kok sampai membuang orang sendiri banyaknya gitu loh, Mas. Siapa yang mau lari-lari itu? Saya sampai heran ya. Kok orang di Indonesia kok sama orang Indonesia kok kayak gitu caranya, sampai mengeluarkan beribu-ribu personil itu untuk apa? Kayak perang Palestina aja. Harapannya apa yang diharapkan sama pemerintah? Orang tempat aja dibongkar kok diharapkan. Harapin apa? Nggak bisa pemerintah mau ngasih pengharapan orang kecil. Orang tempat kayak gini aja dibongkar kok. Mau dikasih apa lagi? Gimana? Ya ini dibongkar paksa lah ini. Wong dia juga nggak punya istilahnya surat tugasnya nggak punya. Jadi semena-mena sama orang kecil cuma diinjek-injek aja ini. Ya kemarin mau dilokasi, Mas. Lokasinya itu nggak layak sama sekali, Mas. Kita sama aja bunuh diri. Sebelumnya, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jaksel telah memberikan sosialisasi kepada para pedagang untuk pindah ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung dengan fasilitas yang lebih layak, higienis, dan strategis. Saat ini Pemprov Jakarta tengah melaksanakan langkah strategis mewujudkan penataan kota yang lebih tertata, hijau, dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menggabungkan 3 taman ikonik di Jakarta Selatan, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat menjadi satu kawasan ruang terbuka hijau terpadu bernama Taman Bendera Pusaka. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini nasib artis Nikita Mirzani terkait kasus hukum yang membelitnya akibat laporan Dr. Reza Gladys ditentukan. Nikita Mirzani menghadapi sidang putusan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang vonis, Nikita Mirzani mengaku sangat siap dalam mendengarkan amar putusan. Nikita sebelumnya mengaku yakin bisa bebas dari jeratan hukum. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys bermula dari ulasan negatif terhadap produk skincare yang berujung pada dugaan pemerasan 5 miliar rupiah, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Pada kasus ini Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ya, Nikita Mirzani melalui akun Instagram pribadinya menulis surat jelang sidang keputusan hari ini. Isi surat terbuka ditujukan untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nikmir memohon kepada Presiden Prabowo untuk memberikan atensi dan arahan sesuai kewenangan konstitusional guna memastikan tegaknya hukum yang adil, proporsional, dan kemanusiawi. Ya, untuk informasi terkini pemirsa kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Anissa. Pukul berapa sidang vonis digelar nanti? Selamat pagi Togi dan juga Ayah. Hari ini rencananya sidang putusan vonis terhadap artis Nikita Mirzani akan digelar pada pukul 11 siang. Dan hingga siang hari ini kami masih terus menantikan kehadiran dari terdakwa yaitu Nikita Mirzani. Dari pintu tempat saya melaporkan saat ini memang penjagaan cukup ketat sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Dijadwalkan nantinya artis Nikita Mirzani akan menjalani sidang pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan tindak
pidana pencucian uang TPPU pada hari ini Selasa 28 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Togi dan juga Ayah, yang kita tahu bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menghukum Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dilihat di layar kaca Anda pemirsa, sudah ada sejumlah kendaraan yang memasuki PN Jakarta Selatan. Kami pun juga masih terus menantikan kehadiran terdakwa. Menurut jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya, Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan pencucian uang. Dan Nikita disebut telah mendistribusikan informasi serta dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan kali ini kita akan memantau apakah sudah ada tanda-tanda kehadiran dari terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Togi dan juga Ayah, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas informasinya melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Misal seorang sopir ambulans di Ciamis, Jawa Barat ini meninggal dunia setelah mengantar jenazah ke rumah duka. Iya, korban yang masih di jok kemudi tiba-tiba terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Inilah video viral detik-detik seorang sopir ambulans meninggal dunia di mobilnya. Peristiwa haru ini terjadi di Dusun Hujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Sopir ambulans bernama Wahyu, 48 tahun, warga Bandung, meninggal dunia mendadak usai mengantar jenazah ke rumah duka Jumat 24 Oktober lalu. Awalnya korban menempuh perjalanan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ke Panjalu, Ciamis untuk mengantar jenazah seorang warga. Usai memarkirkan mobilnya, korban yang masih di jok kemudi tiba-tiba terkulai lemas dan jatuh pingsan. Warga yang berada di lokasi sontak panik dan segera memberikan pertolongan. Menurut keluarga, korban diketahui memiliki riwayat sakit sesak nafas yang diduga kambuh akibat kelelahan menempuh perjalanan jauh. Kalau supir ambulan itu jadi kali-kali gitu, kalau ada yang nelpon minta diantarkan ke Panjalu baru beliau mengantarkannya. Kalau kesehariannya ya kadang servis elektronik gitu. Oh gitu kesehariannya. Yeah. Tapi dia posisinya berada di Bandung berarti. Berada di Bandung ya, di Cibolerang. Pihak keluarga mengikhlaskan kejadian ini yang murni karena faktor kesehatan korban. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung menyerbu ATM untuk mencairkan bantuan sosial dari pemerintah. Ya, warga rela mengantri berjam-jam demi menarik uang hingga Rp1.200.000. Sekaligus kita ingin juga 50 warga rela mengantri untuk menarik uang bantuan langsung tunai di ATM di kantor Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Satu persatu warga mengambil uang sebesar Rp1.200.000 per 3 bulan. Untuk Kota Bandung ada 70.000 lebih warga yang menerima bansos ini. Warga penerima manfaat mengaku senang mendapatkan bansos pemerintah ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dapatnya berapa sekarang, Bu? Sekarang Rp1.200.000. Lebih gampang. Dipakainya nanti buat apa, Bu? Buat bayar
baju sekolah anak, beli sepatu udah pada rusak. Ada lagi tambahan lebih dari 250.000 yang penerima manfaat baru yang dinyatakan memenuhi kriteria, dan juga nanti dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa penerima manfaat ini makin hari, makin bulan, makin tahun makin tepat sasaran. Diketahui untuk triwulan ini pihak pemerintah menambahkan uang bagi penerima manfaat dari Rp200.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Jumlah penerima BLT pun bertambah menjadi 35 juta orang. Diharapkan penyaluran BLT ini dapat membantu warga di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan kios bakso di Bantul, Yogyakarta mendadak viral setelah terungkap bahwa bakso yang dijual terbuat dari daging babi. Ya, kini warung sudah dipasangi spanduk tidak halal. Sebuah warung bakso di wilayah Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang bahan bakunya berasal dari daging babi ini kini dipasangi spanduk label non-halal. Menurut warga sekitar, kios babi Pasaido ini sudah berjualan sejak belasan tahun dan diketahui oleh warga setempat. Meski demikian, banyak warga luar yang tidak mengetahui bahwa bakso ini non-halal. Keprihatinan pengurus Dewan Masjid Indonesia Ranting Ngesti Harjo terjadi ketika melewati warung tersebut dan melihat banyak wanita berhijab menikmati bakso di warung itu. Setelah diberikan pemahaman, pedagang bakso mempersilahkan untuk memasang spanduk non-halal. Dulu memang sudah jualan bakso? Sudah lari sekali. Dan ya, tanggapan warga tidak masalah sebenarnya itu. Tidak masalah, warga itu ada yang suka, ada yang beli, ada yang enggak. Yobiha atau Pak namanya pembeli. Memang betul ya, kita memasang spanduk ya terkait dengan penjualan bakso babi ya. Di situ ada satu peringatan bagi kita untuk mewartakan kepada seluruh pembeli itu supaya bisa membaca spanduk itu jelas. Karena selama ini sangat miris ya di hati kami, prihatin juga ya. Begitu kita selalu melewati jalan ini, ternyata banyak yang berjilbab itu makan bakso ini gitu. Sehingga kita perlu satu penegasan ya untuk menyampaikan kepada penjual, formatnya adalah spanduk. Pihak DMI menambahkan langkah ini mendapat apresiasi dari warga yang menilai pemasangan spanduk sebagai bentuk kepedulian umat. Sementara itu, pedagang bakso mengatakan kiosnya tetap ramai dikunjungi warga, terutama warga non-muslim. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Dua tahun perang Hamas Israel berdampak besar dengan kondisi Gaza saat ini. Restrukturisasi besar-besaran pemirsa harus dilakukan agar warga bisa melanjutkan kehidupan mereka. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di edisi iNews Today di hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya dan Fazila Harunisa.
Saya Togi Sinaga. Dan saya Yanufus, pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pemandangan yang miris terlihat dari atas. Kerusakan yang amat luas menghantam lingkungan Sheikh Radwan, pusat kota Gaza, Palestina. Jalan berubah menjadi puing-puing dan bangunan telah hancur bagaikan kota mati. Kondisi ini akibat pengeboman yang acap kali dikirim oleh tentara Israel ke wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Restrukturisasi pembangunan Gaza diperlukan secara masif. Tentunya kondisi ini tidak layak dihuni oleh warga Gaza. Kawasan Matun Al-Samin Han Yunis juga terpantau hancur lebur serupa dengan Sheikh Radwan. Bangunan hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing bangunan.